Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 di Kompleks Dikbudristek, Senayan, Jakarta. Bertindak sebagai pembina upacara, Nadiem Makarim mengenakan busana adat Ulos Mandailing, Sumatera Utara. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News. Ada rekan Fahdi Falevi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Fahdi. Halo Dea. Ya rekan Fahdi, Mendikbudristek Nadiem Makarim ya dalam upacara ini bertindak sebagai pembina. Apa pesan yang disampaikan oleh Nadiem saat itu? Ya Dea, tadi Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sambutannya mengajak para guru untuk menyukseskan gerakan Merdeka Belajar. Menurut Nadiem, gerakan Merdeka Belajar hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian. Dirinya juga mengapresiasi guru yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Nadiem, meski menghadapi banyak keterbatasan, namun para guru mampu melakukan banyak inovasi dalam pembelajaran di tengah keterbatasan ini. Demikian. Ya, Fadil, lalu apa upaya Kemendikbudristek untuk memberikan kesejahteraan kepada guru? Ya, tadi Nadiem mengatakan bahwa tahun depan Kemendikbudristek akan meluncurkan berbagai macam program untuk guru. Dirinya juga berjanji akan kembali menggelar rekrutmen ASN P3K untuk guru honorer. Selain itu, Nadiem juga berjanji Kemendikbudristek akan mengeluarkan platform teknologi yang membantu pembelajaran. Iya, lalu tadi juga sempat mendapatkan informasi ya bahwa Nadiem sempat memberikan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan. Siapa saja tokoh yang mendapatkan penghargaan tersebut saat upacara tadi? Ya, tadi ada 2 tokoh yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan. Yang pertama adalah budayawan Deddy Mulyadi. Kita tahu Deddy Mulyadi adalah politikus Partai Golkar. Dirinya dianggap berjasa karena di bidang kebudayaan karena berhasil menata pembangunan berbasis kearifan lokal melalui pembangunan Taman Air Mancur Sri Baduga Maharaja, lalu Balai Panyawangan di Orama Sunda, dan Indung Rahayu Wayang Nusantara. Kemudian yang kedua yang mendapatkan penghargaan adalah Raden Tani Wijayanata Kusuma karena berhasil mendirikan perguruan pencaksilat dan lingkungan seni Pajajaran. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.